Dan Nabi dalam hadis Ahmad pernah mengatakan, aku mencium bau segar darahnya Husain yang tumpah di saat perang. Jadi Nabi masih hidup, tapi beliau sudah diperjalankan visinya sehingga melihat kejadian itu dan mencium bau darah segar Sayyidina Husain. Jadi kekhalifahan, sistem khilafah itu bukan satu sistem yang kaku, dia sistemnya sangat elastis, terbuka, open system barangkali kalau disebut. Dan yang kedua, sistem khilafah itu bukan berasal dari wahyu Allah, dia berasal dari ijtihad kolektif para sahabat, sehingga perbedaan atau orang setuju dengan khilafah atau berbeda dengan khilafah bukanlah perkara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat Ribat, kita berjumpa kembali di konten ini. Konten yang asik adalah Kasaf namanya, kajian akidah filsafat bahasannya. Tentunya kembali kami mengajak, ayo sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan selawat salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat-sahabat Ribat yang berbahagia, alhamdulillah di bulan-bulan pertama di 2025 ini kita diberikan anugerah yang luar biasa sekali. Kita masih sehat, kita masih kuat, dan tentunya alhamdulillah juga kita masih beriman dan masih setia untuk mengkaji sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Alhamdulillah sahabat, bersama kita pada kesempatan kali ini telah hadir kembali guru kita, Abuya Dr. Arzi Hashim MA. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Dan ini barangkali melanjutkan kajian kita pada episode sebelumnya yang telah membahas tentang embrio perpecahan yang terjadi di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Nah, pada episode yang lalu beliau telah jelaskan bahwa setelah Rasulullah wafat, satu demi satu khalifah diangkat, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, dan seterusnya. Dari situ pula muncul klan-klan atau kelompok-kelompok pendukung satu dengan yang lain. Nah, sehingga puncaknya adalah ketika perperangan yang terjadi antara Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali yang kemudian berakhir kepada perundingan. Untuk di episode kali ini akan kita kaji lebih jauh dan lebih dalam tentunya bagaimana munculnya dan apa hubungannya dengan klan-klan tadi dengan kemunculan aliran-aliran seperti Khawarij, Murji'ah, Syiah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya yang insya Allah beliau nanti akan jelaskan satu persatu. Jangan kemana-mana, siapkan catatan Anda untuk mengikuti kajian ini. Silakan Abu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Baik Buya Mursal dan kawan-kawan sama sahabat Kasab ya. Kasab. Di bahasan kita sebelumnya kita sudah mengurai dengan singkat. Itu singkat sekali karena itu hasilnya 12 SKS kalau di kampus. Kita mengurai dan meringkas banyak hal tentang bahwa bibit perselisihan teologis akidah itu sangat beririsan dengan perpecahan politik. Ya, jadi kecenderungan politik ini bisa jadi karena kepentingan kelompok dan individual kalangan orang-orang suci dengan sahabat. Mereka suci secara kerohanian, artinya mereka para aulia Allah, tapi secara basyariah, manusiawi, humanisme, mereka masih manusia dan mereka tidak dijamin terjaga dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Mereka sama kayak kita hari ini. Namun porsinya tentu tidak separah hari ini yang terjadi di dunia modern. Dan semua itu dapat, sebelum kita hantarkan ke aliran-aliran, hal yang mungkin relevan untuk zaman sekarang bahwa
kita merindukan khilafah ala minhajin nubuwah, tapi bukan khilafah ijtihadi. Khilafah ijtihadi, khilafah politisasi yang hari ini muncul dan mengklaim bahwa semua kelompok ini kemudian ingin membangun khilafah, tapi bukan khilafah yang Nabi maksud. Bahwa ada sebuah hadis, setelahku kalian akan masuk ke periode khilafah yang masih menggigit syariat. Habis itu ada fase yang sudah memegang seperti batu bara, batu yang panas. Lalu ini kita fase yang barangkali disebut adhan. Mulai muncul kelompok-kelompok yang dominan dan mereka tirani. Dan kita akan menunggu yang Nabi sebut al-khilafah ala minhajin nubuwah. Berdasarkan itu semua, teman-teman, yang Nabi naskan, Nabi sebutkan, oke, itu hanya yang di ujung. Artinya, jangankan khilafah Utsmaniyah, khilafah Abbasiyah, Umayyah, kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu bukanlah kekhalifahan yang bersumber dari wahyu. Tapi itu berasal dari ijtihad kolektif mereka, para sahabat, lalu menjadi ijma'. Jadi, kekhalifahan, sistem khilafah, itu bukan satu sistem yang kaku, dia sistemnya sangat elastis, terbuka, open system barangkali kalau disebut. Dan yang kedua, sistem khilafah itu bukan berasal dari wahyu Allah, dia berasal dari ijtihad kolektif para sahabat, sehingga perbedaan atau orang setuju dengan khilafah atau berbeda dengan khilafah bukanlah perkara membatalkan iman atau tidak, ya, perkara tauhid ataupun tidak, ya. Tidak ada kafir non kafir di sini, Bu. Iya, ini sebagai contoh bahwa Sayyidina Umar itu di masa dia memerintah, dia mengeluarkan peraturan kekhalifahan itu bukan bahkan secara zahir berbeda dengan Quran. Contoh, di surah Al-Maidah sebelum ayat tentang wudhu, yaitu ayat ke-5, ada ungkapan kebolehan menikahi perempuan ahli kitab. Tapi dia mengeluarkan peraturan khalifah atau sekarang seperti Kepres barangkali. Tapi lebih kuat, kekuatan hukumnya lebih kuat. Karena ada sanksinya. Tidak boleh menikahi perempuan ahli kitab yang berasal dari Syam. Karena banyak perempuan-perempuan di Tanah Haram atau di Najd atau di Hijaz yang menjadi jomblo, perawan tua. Asbab apa? Asbab mereka lebih senang menikah dengan perempuan Syam yang putih-putih. Sedangkan perempuan dari Hijaz tidak terlalu putih, gitu. Artinya produk-produk hukum yang muncul hari ini itu sebenarnya juga terjadi dulu di produk-produk hukum yang terjadi di zaman sahabat Nabi, dan itu bertentangan dengan zahir teks. Secara zahir teks, ternyata Umar sangat mengerti apa yang disebut maslahat. Jadi sebelum Izzuddin bin Salam, Al-Qarafi, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa al-maslahah dinun, kemaslahatan itu adalah agama itu sendiri, itu Umar sudah buat itu. Jadi mazhab Umar itu mazhab maslahah. Dia sudah bikin itu. Dan itu menjadi sistem hukum dia. Jadi kekhalifahan itu sederhana sekali, tetap ada ijtihad di situ. Kalau definisi daripada Ibnu Khaldun, bahwa kekhalifahan itu kekhalifahan yang menjalankan hukum syariat, barangkali itu benar, ya. Menjalankan hukum syariat bukan berarti mereka sepenuhnya menjalankan hukum syariat. Bisa jadi ada yang belum mereka jalankan. Dan itu terjadi pada semua kekhalifahan. Mulai dari zaman Umayyah, Abbasiyah, bahkan Sayyidina Umar tadi, sampai kepada terakhir Utsmani. Ya. Banyak ada yang membunuh saudaranya, dia nggak dikisos. Berarti nggak semua. Nggak semua. Iya. Walaupun namanya khilafah atau kesultanan Islam. Kembali ke peristiwa konflik sahabat, bahwa sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga itu, mereka pun ternyata masih konflik. Kenapa? Karena ada sisi manusiawi dalam diri mereka. Sisi manusiawi, nafsiyah, keakuan itu akan menyebabkan munculnya kecenderungan dan kepentingan yang berbeda-beda. Setelah itu,
Sayyidina Ali punya kepentingan. Kepentingannya mungkin lebih diridhoi banyak sahabat daripada Sayyidina Muawiyah. Tapi kan yang pro dengan Muawiyah juga ada. Salah satu Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah adalah orang dalamnya Nabi yang pro kepada pemerintahan Muawiyah. Oh ya. Dan dia kurang berkenan dengan pemerintahan Sayyidina Ali. Jadi seru ya. Sampai kemudian Sayyidina Hasan memimpin transisi, lalu Muawiyah naik. Ini kejahatan yang terjadi di zaman Bani Umayyah. Saya tidak tahu apakah mulanya di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, barangkali tidak. Barangkali mulanya dari zaman anaknya, yaitu Yazid. Yazid bin Muawiyah dan gubernur dia, Ibn Ziyad, yang jadi gubernur Irak. Dia ini diangkat jadi gubernur, tapi gubernur lama nggak mau turun, dibunuh itu gubernur sama dia di Mekah, di Tanah Suci. Padahal itu nggak boleh bunuh orang. Biasanya orang kalau menyelamatkan diri ke Mekah, jadi tidak akan ada pembunuhan. Oleh Ibn Ziyad dibunuh di Mekah, di Tanah Suci. Begitu juga Hajjaj bin Yusuf ya, kira-kira seperti itu yang sejarahnya. Mereka ini kemudian boleh kita sebut apa ya? Menjadikan sikap politiknya sebagai sikap agama. Jadi di masa Yazid, di masa Ibn Ziyad, mereka menjadikan sikap politik sebagai sikap beragama. Apa yang mereka lakukan? Terjadi penghinaan dan pelaknatan terhadap, kutukan terhadap keluarga Sayyidina Ali di setiap khutbah Jumat. Dan itu berlaku lebih dari 50 tahun. Masif. Ya. 40 sampai 50 tahun. Karena kita ngitungnya di ujung-ujung Muawiyah, Yazid, kemudian sampai ditutup kembali oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi Buya Mursali sering khutbah Jumat kan? Kalau saya kan jarang khutbah Jumat. Pernah, bukan sering, pernah. Pernah ya. Kalau khutbah kedua, kita kan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu adalah ijtihad Sayyidina Umar bin Aziz, bukan sahabat Nabi, dia khalifah Bani Umayyah yang tidak terima keluarga Sayyidina Ali, walaupun dia beda politik dengan mereka, dihujat. Tadinya adalah ya mungkin bahasanya terlaknatlah Ali, terlaknat kira-kira gitu ya, atau sejenis kalimatnya. Dan itu dipolitisasi. Ya. Di masa-masa itu, waktu Yazid memimpin, Yazid ini tidak dikenal soleh. Walaupun ada satu tulisan di Saudi mengatakan bahwa Yazid itu terlepas dari semua tuduhan, itu disebut kelompok Nasibiyah. Kelompok pro kepada orang yang benci Ahlul Bait. Ahlus Sunnah tidak benci Ahlul Bait. Kelompok yang benci Ahlul Bait disebut Nasibi. Kelompok yang benci kepada sahabat disebut Rafidi. Maka itu jadi Syiah. Rafidi itu Syiah, Nasibi ini bukan Ahlus Sunnah, tapi mereka nyusup di Ahlus Sunnah. Ini berarti kan. Dan itu akibat menteologikan sikap politik. Ini perhatikan. Menteologikan sikap politik itulah bibit paling parah yang menyebabkan perpecahan umat Islam dalam akidah. Akhirnya di zaman Yazid dan Ibn Ziyad ini orang-orang yang menjadi basis Sayyidina Ali di Irak, mereka datang ke Madinah waktu itu. Sayyidina Hasan hidup, meminta untuk memberontak kepada pemerintahan Bani Umayyah yang dipimpin Khalifah kedua, yaitu Yazid. Hasan kemudian mengusir mereka dan mengajak Sayyidina Husain pindah ke Mekah, karena itu tanah haram, tidak boleh pembunuhan di sana. Meninggal Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain didatangi lagi oleh kelompok yang sama dengan wajah yang beda. Lalu kemudian dia mengatakan, oke, Yazid ini sudah tirani, sudah zalim, kalau gitu kita galang kekuatan di Irak. Nah, ini yang kemudian yang tidak disukai. Lalu Ibnu Taimiyah terlalu liar membaca teks ini dan mengatakan bahwa Husain ini ambisius. Saya dulu sempat terpengaruh oleh kalimat ini.
Maka di kalangan Ahlus Sunnah ada bibit nasibiyah. Itu dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Silakan cek buku Majmu' Fatawanya atau beberapa kitab dia yang menentang, mengkritisi kelompok Syiah. Itu parah sekali. Ya. Dia mengata-ngatai Ahlul Bait itu parah sekali. Kita tidak memperkenalkan itu karena Ahlus Sunnah tidak sampai ke sana. Ya. Kelompok Sunni tidak sampai ke sana. Kita berbeda politik boleh, tapi jangan sampai katakan Hussein itu ambisius. Masih ingat Said Qutb di kalangan Ikhwan Muslimin itu pernah merendahkan Utsman dan Muawiyah. Ibnul As. Itu dalam buku dia Adalah Al-Ijtimaiyah. Itu dia terjebak kepada pemikiran Rafid dan Khawarij. Rafidah dan Khawarij. Karena dia mix. Nah, kita nanti tidak bahas itu. Itu mungkin pembahasan belakangan ya. Karena ini kan bikin kaget teman-teman kita Ikhwan Muslimin. Padahal itu gak ada masalah. Karena Yusuf Al-Qaradawi itu mengatakan saya Ikhwan Muslimin dan saya berbeda dengan Said Qutb. Karena dia merendahkan sebagian sahabat Nabi. Gitu. Dan kita tidak menghina Ikhwan Muslimin. Kita hanya berbeda pergerakan dengan Ikhwan Muslimin. Nah, kembali ke yang tadi. Sayyidina Husain terpancing atau emang dia tidak menurut Buya Musal nih. Kita keluarga terpandang, punya kekuatan basis militer, basis pengaruh. Melihat pemerintahan yang tidak becus, yang zalim, diam atau kemudian ada panggilan hati untuk melawan. Melawan. Ya, oposisi itu. Kira-kira Sayyidina Husain layak nggak dia menjadi oposisi? Iya. Salah ya. Salah ya. Muawiyah pernah membunuh 12 sahabat Nabi dan disidang oleh Sayyidah Aisyah, maka mereka tidak pernah jumpa lagi sampai mati. Sebelum Yazid meninggal, Yazid berkuasa. Di zaman itu, Sayyidina Husain sudah gatal dan terpanggil untuk melawan tirani itu. Karena Sayyidina Husain paham bahwa pemerintahan orang ini itu tidak berdasarkan wahyu dan boleh digugat. Boleh digugat. Tapi inilah yang nanti jadi cikal bakal perpecahan umat Islam. Sayyidina Husain berangkat, baru sampai di padang Karbala, tiba-tiba pasukan Ibn Ziyad dengan peleton-peleton yang sangat banyak sekali mengepung rombongan Sayyidina Husain. Padahal belum sampai ke Kufah. Nggak tahu, mungkin ada yang membocorkan. Jadi kedatangan beliau ini bocor. Karena seandainya Sayyidina Husain sampai di Kufah, insya Allah itu Yazid tumbang. Ya, Ibn Ziyad tumbang. Karena yang nunggu dia di Kufah sudah banyak. Insya Allah, gitu prediksinya. Tapi baru sampai di padang Karbala, yang sekarang menjadi tempat suci baik di kalangan Sunni atau Syiah, karena ada darah Sayyidina Husain berserakan di sana. Namun kita tidak melakukan ritual-ritual seperti dilakukan oleh saudara kita Syiah itu. Cuma itu bagian dari tempat bersejarah. Dan Nabi dalam hadis Ahmad pernah mengatakan, aku mencium bau segar darahnya Husain yang tumpah di saat perang. Jadi Nabi masih hidup, tapi beliau sudah diperjalankan visinya sehingga melihat kejadian itu dan mencium bau darah segar Sayyidina Husain. Terbunuhlah Sayyidina Husain. Kepalanya dan tubuhnya dipisahkan. Satu bagian kepala dibawa ke Mesir, badan ditanam di sana, dan itu berserakan. Kira-kira gimana tuh? Kira-kira kalau menyaksikan pemimpin revolusi kita kemudian terbunuh dan dibelah dibagi dua, pecah nggak semangat berikutnya? Oh iya. Nah, inilah terjadi kebencian politis, emosi politik, kemudian dibawa ke arah spiritual. Tapi kira-kira gimana Buya Mursal nih? Anak Nabi, cucu Nabi dibunuh. Kira-kira orangnya jahat gitu. Ya. Jadi wajar nggak kalau dibawa ke bab teologis? Jadi menggiring isu ini, fakta sejarah ini ke bab teologis, itu suatu hal yang tidak bisa dihindari. Jadi baik Ahlus Sunnah ataupun kelompok yang kemudian meratapi kematian Sayyidina Husain yang kemudian disebut kelompok Rafidah dan Syiah itu, dua kelompok ini sama-sama mengutuk pembunuh Sayyidina Husain. Bedanya Ahlus Sunnah tidak meratapinya.
dan tidak merayakan atau memperingati kematiannya dengan berlebihan. Jadi sebenarnya Ahlus Sunnah ini sangat dekat dengan kelompok Syiah itu, harusnya ya. Bukan malah kemudian tengkar-tengkar seperti hari ini gitu. Kita agak sedih juga kita ngelihatnya. Tinggal mereka ninggalkan satu bab aja. Tinggalkan bab rafat dan nasab. Jangan hujat Ahlul Bait, dan dari kalangan Syiah jangan hujat para sahabat Nabi, istri Nabi. Mereka akan nyatu. Jadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kan mereka nggak mau. Ini sudah perpecahan yang lama dan sudah diimani. Karena mereka mengimani peristiwa sejarah yang diteologikan, kejadian politik yang diteologikan, ini sangat sulit untuk mengobatinya. Itu penyakit yang disebut Imam Ghazali, itu penyakit akal. Disitulah gunanya ilmu kalam wajib diajarkan untuk menyembuhkan luka-luka teologis, luka-luka rasional. Oke ya, ini apa namanya? Dari sinilah embrio atau kemunculan pertama bahwa ada Syiah, kemudian ada Khawarij, kemudian itu belum lengkap tuh. Belum ya, baru ini ya. Nggak yang ketika membawa dendam politik atau kekecewaan politik ke dalam bentuk akidah. Jadi ketika terjadi Sayyidina Ali turun, Sayyidina Ali punya simpatisan nggak? Punya. Simpatisan tapi bukan orang yang empati. Simpatisan Jokowi ada nggak? Simpatisan Prabowo ada nggak? Orang yang simpati kepada Prabowo, lalu Prabowo masuk ke pemerintahan Jokowi, itu jadi benci ke Prabowo nggak? Ya. Banyak. Ini cuma analog supaya gampang memahami. Supaya sederhana dia. Orang yang sangat cinta kepada Sayyidina Ali, tapi baru bab simpati, ketika Sayyidina Ali menerima diplomasi dan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah, dianggaplah Sayyidina Ali ini biang kerok kerusakan umat Islam dan dianggap kafir oleh kelompok yang keluar darinya. Keluar itu disebut Khawarijah, Khawarij. Gitu. Maka mereka mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah tapi berhukum dengan hukum diplomasi yang berasal dari Yunani, itu kafir. Jadi gaya-gaya mengkafirkan demokrasi dari Yunani, diplomasi dari Yunani itu sudah ada di abad pertama Islam. yang belakangan ini muncul lagi. Itu muncul sama. Mereka mungkin warisannya atau tanazulnya. Mungkin dilanjut lagi sedikit Bu ya, kita masih ada. Jadi mereka mengkafirkan siapa? Mengkafirkan sahabat. Jadi sikap politik Sayyidina Ali, sikap politik Muawiyah, dan siapapun yang sepakat dengan mereka atau diam terhadap kemungkaran mereka, bagi Khawarij kafir. Oleh karena itu Khawarij ini paling parah, mengkafirkan baik nasab dan rafat. Jadi Khawarij itu al-jam'u bainar rafat wal khafat. Dua-duanya rafat wal nasab. Jadi baik membenci Ahlul Bait dan membenci sebagian besar sahabat, itu adalah ajaran Khawarij. Tapi yang cakepnya Khawarij satu, mereka tidak menerima hadis pemimpin itu harus Quraisy. Bagi mereka siapa aja boleh. Itu kerennya Khawarij. Lebih demokratis dia. Iya, lebih bukan lebih terbuka. Lebih terbuka ya. Lebih terbuka. Siapapun boleh jadi gitu. Di saat yang sama, ketika terbunuhlah Sayyidina Ali, pertama dibunuh oleh Ibnu Muljam, dan peristiwa kedua terbunuh anaknya Sayyidina Husain, muncullah orang yang simpati, sedih, lalu mengatakan siapapun yang tidak senang dengan Ali, siapapun yang konflik dengan Ali, maka dia kafir atau minimal dia fasik. Kelompok-kelompok ini kemudian menjadi kelompok Syiah Rafidah, Syiah Ali, Syiah Rafidah. Nah, tadinya hanya Syiah Ali itu siasi, politis, menjadi Syiah Ali itu berubah menjadi teologis. Gitu. Maka hati-hati dalam ilmu hadis, jika ada orang disebut Syiah Ali, belum tentu Syiah politis. Belum tentu Syiah teologis. Lihat dulu. Biasanya di ilmu hadis itu gini. Ibnu Huzaimah itu murid Imam Bukhari. Dia mengatakan Utsman lebih tinggi dari Ali lebih tinggi dari Utsman. Derajatnya. Padahal dia Ahlus Sunnah. Berarti dia tidak masuk kepada yang kita majmu' hari ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu Ali.
Mereka nggak gitu. Itu bukan berarti Syiah yang Rafidah. Itu hanya tasyayyu siyasi atau teologis kecil, ya. Ringan. Belum lagi muncul Qadariyah, Murji'ah. Nah, itu dulu. Jadi ini dua kelompok besar yang muncul bersamaan dengan adanya. Jadi yang majmu' ini mereka Ahlus Sunnah. Tapi namanya belum populer. Yang majmu' baik kelompok Sayyidina Ali yang menerima kekalahannya dan kelompok Sayyidina Muawiyah yang melanjutkan pemerintahan itu kelompok ini kelompok Ahlus Sunnah. Tapi yang berseberangan dengan mereka, oposisinya disebut Khawarij, keluar dari posisi Sayyidina Ali, ataupun Syiah yang fanatis kepada Sayyidina Ali dan mengkafirkan Muawiyah dan sejenisnya. Mereka-mereka ini adalah awalul firq al-islamiyah, awal firqah aliran yang muncul di kalangan orang Islam. Ya. Jadi kalau saya boleh tarik satu kesimpulan kecil, dan dia besar, perpecahan teologis aliran-aliran akidah itu hampir semuanya diawali dengan konflik politik yang diteologikan, konflik politik ego-ego kelompok yang dijadikan bahan keimanan, dibawa ke ranah iman. Kita. Seandainya mereka tidak membawa ke ranah teologis iman, mereka tidak akan sampai kepada kelompok-kelompok itu. Ya, dan itu akan berlaku sampai hari kiamat. Dan kita sudah menyaksikan 2016 Indonesia, 2019 ada orang yang tidak pro dengan A, mati nggak disolatin di suatu masjid. Ditolak. Nah, itu efeknya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sahabatku semua. Sebenarnya kami ingin lanjut ke ini, tapi kayaknya waktunya terlalu panjang. Mungkin di episode selanjutnya akan lebih kita kerucutkan lagi setelah kemunculan dua aliran besar ini, setelah Sayyidina Husain terbunuh. Secara umum waktu itu syahid, terpecah dua. Nah, dari sinilah embrio banyak sekali kelompok-kelompok yang kemudian kita kenal dengan Syiah, Mu'tazilah dan seterusnya. Di lain kesempatan kita sambung lagi, tentunya tetap bersama konten ini, Kasaf Kajian Akidah Filsafat dengan guru kita Abuya Dr. Aziz Hashim. Dan kalau ada support iklan dan sebagainya, mungkin tim kami akan, atau tim editor kami akan tampilkan dengan wakaf, kemudian perkembangan wakaf sampai di mana, perkembangan surah RNH sampai di mana, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, Buya. Terima kasih banyak, Buya. Maaf lahir batin. Sama-sama. Kembali kita ketemu di episode lain. Perbanyak maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuraniyah Hashimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M.Ahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hashimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.